luarnya nenek-nenek, di dalamnya bayi menangis. Tepuk tangan dulu. Nanti kan mau menopause, mau Anda tahu, teman-teman yang seumur saya tahu, istri kita yang mau menopause itu godaannya tinggi. Tapi saya pakai ilmu yang tadi. Ada yang putih dan ada yang merah. Selamat. Pernikahan gagal, keluarga gagal menjadi guru spiritual kalau kita paksa sama. Lebih-lebih anak-anak sekarang dipaksa, kalau lari aja untung, lari saja untung. Anak sekarang kalau dipaksa bisa gila. Bahkan kita ditantangin berkelahi. Ribuan remaja sudah di depan saya lewat. Ada segelintir remaja ceritanya menyentuh sekali. Guru-guru, bapak saya sering keluar kota. Lantas apa? Kalau papa keluar kota, saya sering berdoa biar dia mati. Apa kamu berdoain? Saya benci papa, ada seperti itu. Setelah saya gali, ya itu. Ada yang putih dan ada yang bapaknya ya bapaknya, anaknya yang anaknya. Biar bapak jadi bapak, anak jadi anak, baru keluarga bisa menjadi guru spiritual yang mendalam. Makanya lagu ini bagus ya. Mawar indah jadi mawar, lotus indah jadi lotus. Mawar indah dengan durinya, lotus indah dengan lumpurnya. Biarkan dia bertumbuh, baru keluarga bisa menjadi guru spiritual yang mendalam. Dan perbedaan di keluarga jangan dibuang, disirami. Setiap hari ku siram semua. Bagaimana menyirami perbedaan di keluarga? Diterima, dimaafkan. Ilmu saya merawat istri dan anak saya cuma 2. Terima, maafkan. Terima, maafkan. Anehnya setelah terima, maafkan, tidak saja istri dan anaknya sembuh, kita juga sembuh. Tepuk tangan. Dan puncak berguru keluar dari keluarga ini lagu pencerahan. Anda kalau tekun berguru kepada guru luar bernama keluarga, Anda mengalami pencerahan. Bagaimana ciri orang tercerahkan? Mawar melati semuanya indah. Kemudahan. Makanya di Bali, di guru-guru saya sering bilang, orang kiwe biar bertumbuh di tempat kiwe, orang tengan biar bertumbuh di tempat yang tengan. Saya nggak pernah merubah orang kiwe biar jadi tengan. Di setiap putaran waktu ada yang kiwe, ada yang tengan, semua ada. Di zaman tatkala ada Awatara dan Buddha pun ada orang jahatnya. Zamannya Sang Rama bukan Kedip Rama, bukan. Orang jahatnya Rahwana. Zaman Sri Krishna orang jahatnya Sempuni Duryodhana. Zaman Sang Buddha orang jahatnya bernama Devadatta. Tak kala ada Awatara dan Buddha lahir pun ada orang jahat, apalagi zaman sekarang. Tapi Anda akan mengalami pencerahan di keluarga kalau Anda pegang bait yang terakhir. Mawar melati semuanya indah. Ibu-ibu yang bapaknya pemarah, yang gelarnya MM, marah. Kapan saja suaminya ngamuk di rumah, Anda langsung nyanyi. Mawar melati semuanya indah. Jadi kalau Anda tidak ketemu guru hidup, Anda tidak ketemu guru hidup yang Anda yakini, Anda tidak sempat berguru kepada guru suci, Anda tidak punya patung sebagaimana Kinakilaya, saya sarankan bertumbuh secara mendalam di sebuah taman spiritual bernama keluarga. Ini bukan buku suci di temuan saya setelah lebih dari 20 tahun kesana kemari. Semua agama saya masukin.
Di luarnya sepertinya kelihatan saya mengajar. Sebenarnya saya waktu mengajar hidung saya begini. Saya mau cari di mana taman indah bagi para jiwa di zaman ini. Dan kesimpulan saya keluarga. Dan ini obat tidak saja saya tulis, tapi saya lakoni dan benar. Saya sangat disembuhkan oleh istri dan anak-anak saya. Saya dekat mereka, dekat. Bahasa Balinya gelebak, sing mati deh belum gelebak. Tapi Anda tahu benar, keluarga sebuah tempat di mana kita belajar spiritual secara mendalam. Obatnya cuma satu, maafkan, terima, maafkan, terima. Dan puncaknya cuma indah sekali. Mawar melati itu berguru keluar. Sekarang bab kedua berguru ke dalam, lebih dalam, ya, lebih dalam. Ada di tubuh kita ada banyak tanda-tanda rahasia, banyak. Ini ada huruf suci, ada cahaya suci di tubuh kita banyak. Benar-benar. Tidak saja buku suci bilang, saya bilang benar, sudah lihat benar. Tubuh Anda, tubuh saya sama saja. Cuman untuk ceritanya mudah, di zaman ini guru di dalam yang paling membimbing itu bernama rasa sakit. Makanya saya bilang di awal ke Anda, pain, the gift that nobody want. Rasa sakit adalah berkah yang dibuang oleh semua orang. Saya menuju tahun ke-7 tahun depan mengajar meditasi di Singaraja, minjam wihara kakak saya. Belajarnya memang di wihara, tapi saya melarang semua orang pindah agama. Ada orang Prancis mau pindah agama Hindu, saya larang. Ada beberapa ibu-ibu dari Jakarta, Surabaya pindah agama Buddha, saya larang. Nah boleh, kalau ketemu saya nggak boleh pindah agama, langsung balik ke tempat Anda. Nah teman-teman yang belajar meditasi ke tempat saya, lebih dari 80% datang ke tempat meditasi dibimbing oleh rasa sakit. Tidak ada orang kaya bahagia di Jakarta datang ke Bali belajar meditasi, tidak ada. Teman-teman saya Jakarta yang masih kaya dan bahagia itu umumnya menghina. Gede Brahma. Jauh-jauh sekolah ke Inggris dan Perancis, gagah-gagah pulang dari negeri orang ngajar meditasi. Memangnya meditasi itu ada duitnya? Tidak. Nah seperti itu. Maklum masih kaya dan bahagia. Nanti kalau badannya sudah setengah stroke, datang langsung sini. Balik sini. Aduh seperti itu orang-orang seperti sekarang. Nah itu makanya hampir semua teman yang belajar meditasi ke saya, hampir semua, nggak mengatakan 100%, nanti tersinggung. Semuanya bermasalah. Ada sakit begini, sakit begitu, kurang begini, kurang begitu. Ada suami bermasalah, ada istri bermasalah, ada anaknya, ada sakit. Malam ini saya bilang, rasa sakit bukan hukuman, rasa sakit bukan godaan setan. Rasa sakit adalah cara jiwa untuk mengundang kita pulang. Gelang sepatu gelang, gelang sepatu marah. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Anda para guru malam ini, jangan menunggu sampai sakit, cepat pulang. Sebab kalau Anda sudah ketemu kanker baru belajar meditasi ini berat. Anda kalau sudah jantungnya sakit begini baru belajar berat. Jangan menunggu rasa sakit. Semua orang baru datang ke saya setelah sakit, tapi tidak apa-apa. Karena rasa sakit adalah cara jiwa mengundang kita pulang. Saya lama sekali saya cari biologi, itu bidangnya para dokter.
di utak-atik tuh biologi deh, jantung, paru, pernapasan, dan biologi. Psikologi itu dunianya para psikolog dan psikiater. Lama sekali saya cari jembatannya apa di jembatan, biologi, psikologi, jembatannya apa, cari lama sekali nggak ketemu. Belakangan saya baru ketemu seorang ahli metafisika dari Amerika namanya Louis Hay. Itu wanita hebat, menurut saya hebat, bisa bikin jembatan antara biologi sama psikologi. Saya bilang cocok karena cocok dengan penyakit saya. Anda yang pernah kena hepatitis seperti saya pernah kena hepatitis, sudah sembuh. Sebuah masukan, kalau mata kuliah yang Anda mesti sembuhkan di hidup inilah menyembuhkan kemarahan. Makanya segelintir sahabat di keluarga Compassion yang karena level kayak saya, Anda tidak boleh marah ya, Anda nggak boleh licik. Begitu Anda marah dan licik, di satu sisi level akan tambah parah, di lain sisi cahaya Anda menurun. Karena sakit lever sebuah tanda jiwa dari dalam. Kalau Anda mesti menyembuhkan kemarahan. Saya lihat tidak saja di diri saya, di desa saya juga serupa. Di desa saya sudah lihat orang meninggal. Desa kecil, banyak yang kena lever. Di situ lebih dari 80% manusianya pemarah. Cocok itu. Sebuah tempat di mana banyak hepatitisnya, orang-orang yang pemarah. Dan saya tidak mengatakan orang lain, saya mengalami, saya di umur muda orang yang sangat marah. Tatkala menyembuhkan diri dari level ketemu benar ini. Jadi Anda yang hepatitis, jangan lupa menyembuhkan kemarahan. Anda yang gangguan jantung, cara jiwa memberitahu Anda perlu menyempurnakan cinta Anda. Sakit jantung menyempurnakan cinta. Anda yang sering sakit kepala, ada profesor di sini, teman-teman yang pintar-pintar banyak sakit kepala, ya, hati-hati dengan cara berpikir. Anda yang sering sakit kepala, Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dalam hidup memandang kehidupan dengan cara negatif. Teman-teman yang otak lah segala macam, apalagi sampai kanker, hati-hati. Belajar berpikir lebih positif. Anda yang gangguan pencernaan, mah dan lain-lain, belajar mengalir. Yang baik Tuhan yang bikin, yang buruk Tuhan juga yang bikin. Ya, Tuhan sendiri yang bikin, setan pun Tuhan yang bikin. Jadi mengalir, teman-teman yang kena pencernaan itu. Anda yang gangguan pernafasan, cara jiwa mengetuk hati Anda, belajar terhubung. Anda sakit paru-paru, terhubung. Itu asma, dan Anda belajar terhubung. Bagaimana cara terhubung? Banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Ini lagu yang membuat Anda dan saya gampang terhubung. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you Lord for everything. Tepuk tangan. Makanya sering saya tulis di sosial media. Kalau Anda hanya punya satu kata dalam doa, terima kasih, sudah jauh lebih dari cukup. Hanya dengan kata terima kasih Anda terhubung. Cocok teman-teman yang gangguan pernafasan. Anda harus banyak pergi ke pantai, ke gunung, ke danau, ke tempat-tempat yang terbuka. Dan di tempat-tempat yang terbuka itu, sembuhkan diri Anda dengan sebuah obat mujarab. Terima kasih, bahasa Balinya matur suksma. Itu teman-teman yang gangguan paru-paru dan pernapasan. Sahabat yang kena kanker, Anda merasa dilukai terlalu dalam, deeply hurted. Teman-teman, saya ada 2 kakak ipar yang meninggal muda kanker. Setelah saya lihat benar. Diceritain panjang, jelek-jelekin orang nggak boleh, benar. Orang-orang kanker umumnya
banyak tahun-tahunnya terlukai dia. Sehingga muka-muka laki-laki yang keras di ruangan ini, coba jangan terlalu keras sama istri. Anda yang keras sama istri bertahun-tahun itu, Anda bakal sama dengan mendoakan istri biar kena kanker. Ya, jadi orang-orang yang kena kanker umumnya lingkungannya terlalu keras. Kekerasan bisa lewat kata-kata, bisa lewat tindakan, bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk jadi kanker. Dua kakak ipar saya lihat benar ya, orang kanker. Dan apapun sakit Anda, ada obat generik. Ini ada banyak dokter sini. Kalau di kedokteran ada obat generik, tapi obat generik yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia bernama cinta yang tulus. Cinta yang tulus. Ini lagu yang disukai oleh Galih. Ini Galih sama Krishna ini keluar anggota spesial di keluarga Compassion. Dua-duanya siswa sekolah berkebutuhan khusus. Nah, ini lagu yang disukai Galih. Ini kalau sudah mau purnama, Galih datang. Guru-guru jangan lupa lagu ini dinyanyikan. Ini lagu tentang obat generik yang tadi. Cinta yang tulus di dalam hatiku, tak bersedih karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, tak bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, Engkaulah Tuhanku. Seluruh hidup dan cintaku. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit begini, sakit begitu, sakit fisik maupun sakit hati, banyak menyanyikan lagu ini. Ya, saya sering tulis di sosial media. Tertawa adalah obat yang murah. Cinta adalah obat yang paling dalam. Di rumah saya di desa, saya punya subjek cinta banyak yang tiap hari awakening my inner love, membangunkan cinta di dalam diri saya. Anak dan istri tentu saja. Ada sepasang merpati, ada sepasang kelinci, ada beberapa puluh ikan di kolam, ada sapi ekor besar yang saya kasih nama Nandini. Ada burung-burung liar yang setiap hari saya kasih makan. Bahkan burung liar itu kalau saya lewat, ada yang menghadap ke arah saya, guru, kayak menghormat. Yang dekat tiap hari saya kasih. Bagi saya terima kasih itu tidak nomor dua, tapi tatkala saya mencintai mereka, saya sedang menyembuhkan jiwa saya. Saya punya keberuntungan yang sedikit dimiliki oleh teman-teman seumur saya. Salah satu keberuntungan yang membuat saya dan istri selamat, ini keberuntungan ini saya mau bagi ke teman-teman sekaligus ini juga saya terapkan ke anak dan menantu saya. Bapak saya kalau saya pamit dari rumah selalu ngomongnya seperti ini, jangan terlalu keras sama istri ya. Dia sendiri keras sekali sama ibu saya. Kalau saya ngomong sama saya, jangan terlalu keras sama istri. Artinya bapak saya sayang sekali sama istri saya. Ibu mertua saya serupa. Kalau istri saya pulang nginap lebih dari semalam, pulang. Tidak boleh nginap lebih dari 1 malam. Lebih dari 1 malam kamu harus balik ke suamimu. Itu suamimu kepalanya boleh botak, tapi hatinya tidak botak. Saya jelek-jelek begini, jadi menantu teladan kata saya. Jadi saya diselamatkan oleh cinta bapak saya sama cinta ibu mertua saya.
Itu makanya saya memandang anak saya, menantu saya seperti itu. Saya tidak pernah marahin, selalu bahasa Inggrisnya pay it forward, bayarnya ke depan. Saya nggak bisa bayar ke bapak saya dan ibu mertua saya, dua-duanya itu meninggal. Bayarnya ke depan. Makanya teman-teman yang sakit begini, sakit begitu, biologi maupun spiritual, obatnya cuma satu. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, Engkaulah Tuhanku, seluruh hidup dan cintaku. Tepuk tangan beri